Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku dimanapun Anda berada. Bersama saya Ukin Agustina dalam acara Bincang Santai bersama PKRS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pagi ini saya ditemani seorang narasumber, yaitu Dr. Gigi Herli Panjaitan. Beliau adalah Dokter Gigi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Apa kabar, Dok? Baik, Kak. Alhamdulillah. Gimana pagi ini? Lagi pelayanan atau gimana nih? Saya sih off dulu untuk hari ini. Iya. Ya, karena ada kegiatan bincang santai ini, makanya saya mengundang Dokter Gigi Herli Panjaitan untuk mengisi acara ini. Pagi ini pas kebetulan topik kita tentang pelayanan poligigi. Nah, jadi sebelum kita ke topik, saya mau nanya dulu nih, Dokter Gigi Herli ini sudah berapa lama di RSJ? Saya mulai dinas itu April 2005. Jadi kalau bisa sampai sekarang 2021 dihitung sudah 16 tahun. 16 tahun ya. Oke, jadi ini saya ingin tahu aja nih, mungkin untuk sahabat-sahabat kita di media sosial perlu tahu juga bagaimana sih pelayanan gigi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat ini. Pelayanan gigi di Rumah Sakit Jiwa ini terbagi atas dua. Pertama, rawat jalan dan rawat inap. Untuk pasien rawat jalan ini ada dari pasien ODGJ, masyarakat setempat, sama masyarakat umum. Dan itu tergantung mau pakai BPJS apa umum. Kalau untuk rawat inap itu udah jelas dengan pasien ODGJ. Lalu prosedurnya itu gimana, Dok? Prosedur rawat jalan gimana, okay. rawat inap gimana? Untuk prosedur rawat jalan dulu ya. Ini tergantung pasien ini dengan BPJS apa umum. Kalau dengan BPJS berarti pasien itu harus mengambil rujukan dari paskes tempat, misalnya dari puskesmas. Jadi dituntut untuk ke rumah sakit jiwa. Nah, disitulah prosedur BPJS. Untuk umum, pasien langsung datang mendaftar langsung dengan prosedur umum seperti biasa aja. Kalau yang dirawat inap itu gimana? Ini kan Kalau dirawat inap, iya. Oke. Kalau dirawat inap gini, misalnya dari ruangan mawar ya, kita ambil contoh dari ruangan mawar. Pasien pasti mengeluh tentang keadaan giginya dengan perawat. Nah, sekarang si perawat ini mengkonsulkan dengan dokter ruangan tersebut. Dokter ruangan tersebut memberi rujukan internal ke poligi. Nah, nanti di situ ada tercatat di CPPT. Nah, nanti di situ saya dapat melakukan tindakan tersebut di poligi. Gitu. Kemudian jadwalnya ini, Dok, waktu pelayanan ini, kalau di rawat jalan itu seperti apa, jadwalnya itu kapan, kemudian rawat inap itu kapan gitu. Sebenarnya untuk jadwal untuk pelayanan rawat jalan itu setiap hari. Cuma di satu sisi kita harus ada untuk pelayanan rawat inap. Untuk pelayanan rawat inap saya ngambil jadwal setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk hari Selasa kita adakan penyuluhan sikat gigi di rehabilitasi. Ya, terus untuk Rabu dan Kamis kita akan ke bangsal. Ini bangsal yang untuk pasien yang di bangsal kita mungkin memeriksa pasien yang baru, tapi yang bukan gaduh gelisah. Tidak-tidaknya mereka udah tenang gitu. Jadi bisa kooperatif. Nah, kemudian jenis pelayanannya nih apa saja nih? Oke. Kalau gigi Untuk jenis pelayanan untuk ODGJ mungkin
saat ini ya, saat pandemi apa seluruhnya? Sebelum pandemi pasien ODGJ ini tidak bisa untuk dilakukan penambalan lemak karena mereka tidak bisa untuk hidup lama. Ya, paling kita bisa untuk motivasi, edukasi ke mereka. Kalau ini harus, kalau misalnya indikasinya untuk pencabutan, kita lakukan tindakan pencabutan. Untuk pembersihan karang gigi masih bisa. Tapi untuk penambalan mungkin penambalan yang sangat sederhana seperti penambalan sementara untuk mengurangi rasa sakit aja gitu. Tapi untuk penambalan tetap mereka belum bisa. Kenapa tuh dok? Penambalan tetap kurang bisa. Karena gini, mereka itu untuk membuka mulut aja agak susah. Untuk duduk tenang aja agak susah. Harus kita kasih edukasi lagi. Emang ada beberapa yang bisa dilakukan penambalan, tapi kebanyakan mereka nggak mau gitu. Tetap aja mengeluh dan mengeluh. Ya, berarti beda ya antara penanganan OTGJ dengan yang pasien umum gitu. Oh begitu. Nah, selain jenis pelayanan di era pandemi COVID-19 ini kan bagaimana sih caranya gitu loh kita bisa tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan aman dan optimal tanpa mengorbankan keselamatan keluarga kita di rumah. Nah, saya mohon penjelasan ini dok. Pada era pandemi ini, pertama-tama mungkin dengan screening ya di atas ya, dengan cek suhu di poliklinik atas, dan untuk sampai ke poli gigi, ini pasien kita merasa sudah aman dari COVID, meskipun kita nggak tahu dia COVID ataupun tidak, tapi tidak kita sudah merasa. Dan untuk tindakan awal yang kita lakukan, pasien harus kumur dengan antiseptik seperti air betadin yang telah kita cairkan, baru kita bisa melakukan tindakan antiseptik. Dan tindakan ini pun di era pandemi ini kita tetap memakai protokol kesehatan dengan memakai hazmat, memakai tutup kepala seperti itu untuk menjaga-jaga daerah kita juga gitu, diri kita juga. Dan tindakan yang kita lakukan itu harus itu. Misalnya dia sakit gigi yang dahsyat, ya paling kita memberikan obat. Kita melihat giginya keadaan itu, habis itu kita memberi pengobatan sementara untuk menghilangkan rasa sakit saat itu aja. Untuk pencabutan, mungkin kita harus memberikan obat dulu sebagai premedikasi. Apabila kita tidak sakit pasien ini, baru kita akan melakukan tindakan pencabutan. Apakah ada ini dok, misalnya pelayanan jarak jauh gitu loh? Maklum lah kita saat ini kan COVID ini kan. Okay. Kalau di klinik-klinik biasanya gitu kan ada pelayanan jarak jauh. Apakah di RSJ ada juga gitu loh? Kalau di RSJ sih saya rasa tidak. Karena kalau kita pikir untuk pelayanan jarak jauh dengan pelayanan gigi rasa aneh ya. Karena kita tidak melihat dengan kepala sendiri gimana keadaan giginya, gimana keadaan pasien itu. Dan kita juga tidak bisa melakukan apa-apa gitu loh kalau bisa pelayanan jarak jauh. Yang jelas gini dok ya, kita di zaman COVID-19 ini jangan lupa protokol kesehatan, itu yang penting. Ya. Apalagi seorang dokter gigi riskan ya, karena jarak untuk dia ke pasien juga terlalu dekat gitu. Lalu ini dok, bagi pasien yang ingin berobat di poli gigi di era COVID-19 ini ya, apakah sudah aman gitu dok untuk datang ke dokter gigi gitu, atau bagaimana sih untuk mendapatkan pelayanan gigi di era COVID-19 ini gitu? Saya rasa sih aman ya, dengan adanya screening di atas di poliklinik, saya rasa aman. Dan kita juga sebagai berantisipasi dengan memakai APD kita tersebut. Dan pasien pun tetap memakai masker, meskipun nanti dibuka, tapi kan kita sudah mempunyai antiseptik dalam mulut, meskipun itu berlaku cuma
mungkin 15 menit. Ya, untuk apa namanya, untuk pasiennya ya. Iya. Kalau untuk petugasnya gimana ini dok? Tentu kan pakai APD yang lengkap Iya. dan gimana gitu. Tolong dok. Awal sih untuk APD lengkap bagi petugas ini sangat ribet ya. Ribet. Satu, panas. Dua, ribet. Tapi ya bagaimana lagi, harus mau memakai APD karena di zaman pandemi ini. Setelah memakai APD, paling kita membuang hazmat itu di tempat infeksi. Jadi nanti ada petugas sanitasi yang mengambilnya dan membakarnya. Nah, selain itu saya juga mau tanya nih, di pelayanan gigi ini kan biasa ada pelayanan seperti kamar gigi, pembersihan karang gigi, kemudian cabut gigi dan lain-lain gitu ya. Nah, kita kembali kan lagi ke era pandemi ini. Apakah dalam kondisi yang bagaimana ini boleh datang ke dokter gigi ini? Kondisi pasien di era pandemi ini yang boleh datang ke poligigi ya, ke dokter gigi itu pasien yang benar-benar sakit, merasa terganggu dengan giginya, udah kesakitan, udah nggak bisa diapa-apain, nah itu situ boleh. Yang sakit seperti apa itu dok? Sakitnya udah sampai kepala, udah sakit, udah nggak bisa tidur kadang-kadang, udah susah nelan kadang-kadang, boleh, itu boleh datang. Oke, ya, mungkin itu ya, makanya perlu juga sih nih kita informasikan kepada masyarakat bagaimana pelayanan gigi di era pandemi ini. Mungkin kayaknya juga dari ujung acara ini Mbak Erin, kita cukup terbatas sekali nih waktu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan atau harapan apa sih ke depannya untuk pelayanan gigi di rumah sakit jiwa ini? Saya berharap semoga masyarakat setempat dan pasien-pasien, keluarga pasien bisa ke poligigi juga, bisa kami juga memberi pelayanan yang maksimal secara edukatif, promotif, preventif, Oke, terima kasih dok. Karena waktu sangat terbatas, saya mungkin tutup ya acara bincang ini, bincang-bincang santai. Oke, sahabatku dimanapun Anda berada, jangan lupa terus tonton acara kami bincang-bincang santai bersama PKRS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Bisa ditonton melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, RSJ Prof Kalbar, atau dibuka di website kita www.rsjprofkalbar.prof.go.id. Nah, untuk mengakhiri ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.